Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibu Raffi. Di video kali ini, saya mau buat cemilan yang buatnya mudah, bisa untuk dijual atau untuk isian snack box. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya juga, agar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung ketan putih, 85 gram tepung ketan hitam, 250 gram kelapa parut, ambil yang bagian putihnya aja, 1 sendok teh garam. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 200 ml santan, aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ini saya lanjut aduk menggunakan tangan. Uleni sampai adonannya menyatu dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya udah menyatu dan udah bisa dibentuk. Ini udah selesai. Ambil sedikit adonan. Kalau ditimbang beratnya 40 gram. Pipihkan adonan. Rapikan bagian pinggirannya. Hasilnya seperti ini. Ini disisihkan dulu. Bentuk lagi adonannya. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi, sampai semua adonannya habis. Setelah semua selesai dibentuk, ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak di dalam wajan. Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Tunggu sampai minyaknya panas. Kalau minyaknya udah panas, masukkan adonan secukupnya ke dalam wajan. Tetap gunakan api sedang cenderung kecil. Ini dimasak sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa adonan dibalik supaya matangnya merata. Setelah kedua sisi adonan berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya ini udah matang. Angkat dan tiriskan.
Goreng lagi sisa adonannya, lakukan sampai semuanya selesai. Setelah semua selesai digoreng, ini disisihkan sebentar. Siapkan wajan di atas kompor, nyalakan dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan 200 ml air, 150 gram gula merah yang sudah disisir, 150 gram gula pasir. Masak sambil diaduk sampai gula merahnya larut. Setelah gula merahnya larut, tunggu sampai airnya agak sedikit mengental. Ini airnya udah mendidih dan sedikit mengental. Masukkan semua kue yang sudah digoreng. Aduk sampai tercampur rata. Ini diaduk terus sampai gulanya menempel di kue dan kering. Kalau gula sudah mulai mengental dan menempel di kue seperti ini, matikan api kompornya. Ini lanjut diaduk terus sampai gulanya kering. Ini gulanya udah kering, ini udah bisa diangkat dan siap untuk disajikan. Ini dia, kue getas ketan hitam balut gula merahnya udah jadi. Kue ini cantik banget, ngelihatnya bikin selera. Bagian luar kue ini renyah dan bagian dalamnya lembut dan gurih. Rasanya enak sekali. Siapkan 200 gram kacang hijau kupas. Sebelumnya ini udah saya cuci bersih dan saya rendam selama 2 jam. Kemudian kacang hijau kupasnya ini dikukus. Masukkan ke dalam kukusan. Tuangkan semuanya. Lalu ini diratakan supaya matangnya juga merata. Lalu tutup kukusan. Ini dikukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit dikukus, ini kacang hijau kupasnya udah mateng. Kemudian ini diangkat. Lalu haluskan kacang hijau kupasnya. Ini saya haluskan menggunakan chopper. Ini kacang hijaunya udah halus. Siapkan panci, lalu masukkan kacang hijau kupas yang udah dihaluskan ke dalam panci. Lalu tambahkan 125 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2
200 ml santan, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus supaya bagian bawahnya nggak cepat gosong. Ini dimasak sampai kacang hijaunya ini mengering. Ini kacang hijaunya udah semakin kental dan airnya mengering. Ini udah selesai dimasak. Matikan api kompornya lalu ini diangkat. Kemudian ambil sedikit kacang hijau. Ini saya timbang beratnya 20 gram. Lalu ini dibulatkan. Hasilnya seperti ini dan ini disisihkan dulu. Bulatkan lagi kacang hijaunya. Lakukan sampai semuanya habis. Setelah semuanya selesai, ini disisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan 180 gram tepung ketan putih, 70 gram tepung ketan hitam, 50 gram gula halus, 50 gram kentang yang sebelumnya udah dikukus dan dihaluskan, 1/4 sendok teh garam, 185 ml santan. Ini santannya dimasukkan sedikit demi sedikit. Aduk adonan dengan spatula. Setelah tercampur rata, masukkan lagi santannya. Aduk kembali, lakukan sampai santannya habis. Untuk mempercepat proses pengadukan, di sini saya lanjut menggunakan tangan. Aduk adonan sampai tercampur rata dan sampai adonannya ini bisa dibentuk. Ini adonannya udah tercampur rata. Dan saat adonan dibentuk seperti ini, adonannya ini udah nggak pecah. Tandanya ini adonannya udah selesai. Kemudian ambil sedikit adonan. Ini saya timbang beratnya 25 gram per adonan. Kemudian bulatkan dan pipihkan adonannya. Lalu isi bagian tengahnya dengan kacang hijau yang udah dibulatkan sebelumnya. Lalu tutup kacang hijaunya sampai adonannya tertutup rapat. Bulatkan adonannya.
Kalau adonannya udah bulat seperti ini, adonannya ini disisihkan dulu. Ambil lagi adonannya, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Bentuk adonan sampai semua adonannya habis. Ini adonannya udah selesai semuanya dibentuk. Kemudian siapkan air secukupnya di dalam wadah. Dan di sini saya udah siapkan wijen. Lalu celupkan adonan ke dalam air. Dan gulingkan ke dalam wijen. Gulingkan adonan sampai wijen menutupi adonan. Hasilnya seperti ini, dan ini disisihkan dulu. Masukkan lagi adonan ke dalam air, lalu gulingkan ke dalam wijen. Supaya wijennya ini lengket dan gak rontok saat digoreng, ini adonannya dibulatkan kembali seperti ini. Hasilnya seperti ini, dan ini disisihkan dulu. Lakukan lagi sampai semuanya selesai. Kalau semuanya udah selesai, adonannya siap untuk digoreng. Nyalakan api kompor dengan api kecil. Kecilnya seperti ini, supaya nanti saat onde-onde dimasak nggak meledak. Lalu panaskan minyak di dalam wajan. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan secukupnya ke dalam wajan. Goreng adonan sampai matang atau sampai berwarna kecoklatan. Ini diaduk sesekali seperti ini supaya matangnya merata. Masaknya ini harus sabar karena agak sedikit lama. Ini onde-ondenya udah mulai mengembang. Aduk-aduk sesekali. Saat onde-onde ditekan seperti ini kembali ke bentuk semula, dia tetap bulat. Ini onde-ondenya udah hampir mateng.
Ini onde-ondenya udah mateng. Bisa dilihat, wijennya itu udah banyak yang berwarna kecoklatan seperti ini. Tandanya ini udah mateng. Lalu angkat onde-onde, kemudian tiriskan. Setelah itu ini siap untuk dihidangkan. Ini dia onde-onde ketan hitamnya udah jadi. Hasilnya ini cantik dan bagus sekali. Onde-ondenya ini bulat. Wijennya juga nggak rontok. Bagian dalamnya seperti ini. Ini kopong. Saat dimakan, bagian kulitnya ini terasa renyah dan lembut. Ini enak banget. Apalagi kalau dimakan bersama dengan isinya. Perpaduan yang sangat enak. Ketan hitamnya terasa. Ini cantik sekali. Ini bisa untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Untuk isian snack box juga ini cocok sekali ya. Ngelihatnya aja bikin selera. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung ketan hitam atau setara dengan 20 gram seperti ini. Ini nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Per 1 sendok makan seperti ini, beratnya 10 gram. Tujuh 70 gram tepung ketan putih atau setara dengan 7 sendok makan. 200 gram kelapa parut atau setengah butir kelapa parut ukuran besar. Setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 200 ml santan. Aduk kembali sampai tercampur rata dan sampai adonannya bisa dibentuk. Ini adonannya udah tercampur rata dan udah bisa dibentuk. Ini udah selesai. Ambil sedikit adonan, lalu adonannya dibentuk. Ini adonannya saya bentuk lonjong.
Hasilnya seperti ini. Ini disisihkan dulu, letakkan di atas piring. Ambil lagi adonannya, lalu bentuk. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Ini adonannya udah selesai semuanya dibentuk, dan ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak di dalam wajan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan secukupnya ke dalam wajan. Masak dengan api sedang cenderung kecil sampai berwarna kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan, ini adonannya jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Ini kuenya udah mateng, udah berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan kue. Masak lagi sisa adonan sampai semuanya habis ya. Selanjutnya, siapkan wajan untuk memasak. Lalu masukkan 65 ml air, 135 gram gula pasir atau setara dengan 9 sendok makan gula pasir. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, ini lanjut dimasak sampai gulanya mengental dan mendidih. Setelah gula mendidih dan sedikit mengental, masukkan kue ke dalamnya. Aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai gulanya mengering. Ini gulanya udah mulai mengering. Ini diaduk terus sampai warnanya putih. Nah, ini gulanya udah mengering. Ini udah selesai. Angkat kue dari wajan. Setelah itu, kuenya siap untuk disajikan. Ini dia,
Kue getas ketan hitamnya udah jadi. Hasilnya cantik dan bagus. Gulanya menempel di kue. Untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Saat kuenya dimakan, bagian luarnya itu renyah dan manis. Bagian dalamnya lembut dan gurih. Rasanya enak banget. Kalian wajib coba. Siapkan wadah, lalu masukkan 180 gram gula pasir, 3 butir telur, 1 sendok teh SP, lalu ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Ini adonannya udah putih, mengembang, dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Tandanya ini udah kental berjejak. Matikan mixernya. Selanjutnya, siapkan saringan. Lalu masukkan 200 gram tepung ketan hitam ke dalam saringan, 30 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Lalu ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 200 ml santan, dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata. Tidak ada lagi santan yang mengendap di bagian bawah adonan. Hasil adonannya itu seperti ini. Nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Kemudian, olesi loyang dengan Carlo. Untuk ukuran loyangnya, ini saya pakai loyang tulban ukuran diameter 20 cm. Bahan Carlonya itu terdiri dari setengah sendok teh minyak, setengah sendok teh margarin, dan setengah sendok teh tepung terigu. Diaduk sampai tercampur rata, lalu oleskan ke loyang. Kemudian, tuangkan semua adonan ke dalam loyang.
Goyangkan dan hentakan loyang beberapa kali. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 45 menit. Setelah 45 menit, ini bolunya udah mateng. Angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Sisir bagian pinggiran loyang dengan pisau. Lalu keluarkan bolu dari loyangnya. Bolunya ini siap untuk disajikan. Ini dia. Bolu ketan hitam kukusnya udah jadi. Cuma pakai 3 telur, hasilnya seperti ini. Bolunya ini mau saya potong dulu. Bolu ini buatnya sangat mudah. Ini bisa untuk dijual atau untuk sajian saat ada acara keluarga di rumah. Bisa juga disajikan saat arisan keluarga. Bisa dilihat bagian dalamnya itu seperti ini. Bolu ketan hitam ini menul-menul. Saat ditekan nggak kempes sama sekali. Pori-porinya bagus. Hasilnya enak, lembut. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, 320 ml santan. Kemudian, masak dengan api sedang cenderung kecil. Masak sampai gulanya larut sambil diaduk terus. Ini gulanya udah larut semua. Matikan api kompornya. Lalu ini didiamkan dulu. Ditunggu sampai dingin. Selanjutnya, siapkan wadah. Lalu masukkan 60 gram tepung ketan hitam, 140 gram tepung ketan putih. Letakkan saringan di atas wadah. Tuangkan larutan santan dan gula merah sambil disaring, supaya kotoran yang ada di dalam gula merah bisa terbuang. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan ini udah selesai. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Olesi loyang dengan minyak.
Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Kemudian, masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu ini dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Ini udah mateng. Angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian, sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula. Lalu keluarkan kue dari loyangnya. Potong-potong kue sesuai selera. Setelah selesai dipotong-potong, kuenya siap untuk dihidangkan. Ini dia, jenang dodolnya udah jadi. Hasilnya bagus banget. Kelihatan ini cantik banget. Ini rasanya enak, manis, dan lembut. Rasanya mirip kayak dodol yang dijual di pasar. Buatnya sangat mudah. Cuma 30 menit bisa jadi dodol seenak ini. Rasanya luar biasa enak. Siapkan 150 gram kelapa parut. Ambil yang bagian putihnya aja. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kelapanya ini disisihkan sebentar. Siapkan cetakan, olesi dengan minyak tipis-tipis. Untuk jenis cetakannya ini bisa pakai jenis apa aja, sesuai selera. Setelah cetakan selesai diolesi dengan minyak, masukkan kelapa parut ke dalam cetakan, sekitar 1 sendok makan. Tekan-tekan kelapa parut di dalam cetakan supaya kelapa parutnya padat. Tuangkan kelapa parut ke dalam cetakan, lakukan sampai selesai. Setelah semuanya selesai, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. (160 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier. Saya memakai SP. Ini bisa diganti dengan TBM atau Ovalet.
Mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Nah, ini adonannya udah putih mengembang dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Matikan mixernya. Siapkan saringan. Masukkan 160 gram tepung ketan hitam ke dalam saringan. 50 gram tepung terigu. Setengah sendok teh baking powder. Lalu ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk kembali adonan, atau bisa juga menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Mixer adonan sampai tercampur rata. Kalau adonannya udah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian, masukkan 80 ml minyak. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 130 ml santan. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Kalau santannya udah masuk semua, pastikan mengaduk adonan sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi cairan yang mengendap di bagian bawah adonan, supaya adonannya nanti saat dimasak nggak bantet. Ini adonannya udah tercampur rata. Dan ini udah selesai. Tuangkan adonan ke dalam cetakan yang sudah berisi kelapa parut. Adonannya dituang sampai cetakannya penuh. Masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Tutup kukusan dialasi kain supaya airnya nggak menetes ke adonan. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit dimasak,
Buka tutup kukusan. Ini kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Keluarkan kue dari cetakan. Balikkan cetakannya seperti ini, kuenya langsung keluar. Ini disisihkan dulu. Keluarkan semua kue dari cetakannya. Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual. Ini dia, kue putu ayu ketan hitam. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus, bentuknya juga cantik. Kuenya ini wangi, ngelihatnya bikin selera ya. Untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Kelihatan ini lembut banget. Kelapanya padat karena ditambah tepung tapioka. Kue putu ayu ketan hitam ini rasanya enak banget, lembut, manis, dan gurih. Sangat cocok untuk cemilan di rumah, untuk dijual atau untuk isian snack box. Silahkan dicoba di rumah ya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.